Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Beberapa hal keputusan atau kebijakan yang dihasilkan, di antaranya ya, di dalam percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Bandung per hari Jumat hari ini 3 Desember 2020 ada beberapa poin. Satu, menurut hasil penilaian pusat, kemudian kita melakukan self assessment. Kota Bandung saat ini berada pada zona risiko tinggi atau zona merah dengan indikator skor sebesar 1,7. Tentunya kita harus terus ingatkan kepada masyarakat bahwa menjaga protokol kesehatan adalah sebuah keniscayaan yang harus terus dilakukan dengan disiplin yang tinggi. Berikutnya, menurut data yang dimiliki gugus tugas COVID-19 Kota Bandung per tanggal 22 November hingga 2 Desember 2020, total konfirmasi ada 3.763 dengan total konfirmasi aktif sejumlah 881. Temuan kasus harian konfirmasi positif COVID-19 terus meningkat dari bulan Oktober dan belum menunjukkan angka penurunan. Kendati sudah cukup signifikan penambahan pasien sembuh, namun persentase angka kesembuhan di Kota Bandung menurun hingga ke poin 73,5%, turun sebesar 9,55% dari sebelumnya. Angka kematian di Kota Bandung akibat COVID-19 bertambah menjadi 116 pasien. Namun persentase kematian harus turun, ya. Persentase kematian kasus turun 0,73%, menyentuh angka 3,08%. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus positif di Kota Bandung antara lain peningkatan kegiatan pelacakan dengan dilakukan pemeriksaan tes masif di berbagai tempat pelaksanaan tracing dan testing. Kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan kian menurun. Dampak dari libur panjang yang menyebabkan banyak orang yang masuk dan keluar Kota Bandung. Mulai dibukanya aktivitas sosial dan ekonomi sehingga menimbulkan tingginya interaksi dan pergerakan orang. Meningkatnya kasus dari klaster perkantoran dan tempat kerja yang berdampak pada penurunan di lingkungan keluarga. Mayoritas sebaran kasus di klaster keluarga adalah terjadi di rumah. Kasus konfirmasi aktif klaster keluarga mencapai 205 per tanggal 30 November 2020. Karena itu, sekali lagi, kami mengingatkan kepada masyarakat yang harus yang harus berkegiatan di luar rumah, pada saat pulang jangan langsung berkontak dengan anggota keluarga. Biasakan bersih-bersih atau mandi dulu dan simpan pakaian yang telah digunakan untuk segera dicuci. Setelah itu, jika perlu silakan gunakan masker di rumah. Dengan ini penyebaran kasus klaster keluarga dapat dicegah. Adapun langkah yang kami akan langsung lakukan adalah relaksasi pusat pembelanjaan, restoran, kafe akan direvisi, dikurangi jam operasionalnya menjadi jam 20.
ya, dengan maksimal kapasitas pengunjung 30%. Yang kemarin 50% kapasitas, jamnya jam 21 ya, 9, sekarang dikurangi ya. Tempat wisata dibatasi menjadi maksimal 30% juga ya, kapasitas pengunjungnya. Tempat hiburan dibatasi menjadi maksimal 30% kapasitas pengunjung. Tempat ibadah juga dibatasi 30% oleh kapasitas gedung, termasuk kegiatan pernikahan. WFH akan diberlakukan kembali 70% 70 WFH dan 30 bekerja ya. Jadi 70-30 kan, WFH-nya 70 ya, 30%-nya yang bekerja. Penutupan fasilitas publik, taman, alun-alun dan lain-lain itu kita tutup insya Allah. Memperketat protokol kesehatan di pasar tradisional. Akan dilaksanakan penutupan jalan yang menimbulkan potensi keramaian. Terkait dengan jalan mana saja yang akan ditutup masih dikoordinasikan bersama pihak kepolisian. Salah satunya adalah Jalan Bupati Ukur ya, yang kita sudah diputuskan tadi. Kita akan meningkatkan pelacakan kasus dan pemeriksaan laboratorium. Mengusulkan kepada Pemprov Jabar untuk antisipasi pendirian rumah sakit darurat bagi pasien yang telah melewati fase daruratnya dan pembatasan mobilitas masyarakat antar daerah. Menambah fasilitas tempat isolasi bagi OTG. Aktif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kepatuhan protokol kesehatan secara ketat, terutama edukasi terkait kesehatan bagi masyarakat yang memiliki penyakit komorbid atau diabetes, jantung, ya, dan hipertensi. Baik itu di kewilayahan hingga sampai tempat-tempat yang lainnya. Melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin dan masif. Terakhir ya dari Mang Ode ya, sekali lagi kami tidak akan pernah lelah untuk terus mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandung untuk terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Bagi yang keluar rumah harus disiplin menjaga dirinya dengan asupan makanan yang bergizi, vitamin dengan protokol kesehatan, dan pada saat pulang ke rumah, saya berharap jangan langsung berkontak dengan anggota keluarga. Harus dibiasakan sanitasi diri dengan mandi dan pisahkan pakaian yang telah dipakai. Jika kita memutus penyebaran pada klaster keluarga, maka insya Allah kita dapat memutus penyebaran di tingkat wilayah yang akan berdampak tidak akan ada lagi kasus penularan COVID-19 di Kota Bandung. Itu harapan kami insya Allah. Cukup ya? Cukup. Ya, Pak. Pak. Ya.